Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program dari project saya, yaitu program untuk project SP32 berbasis sensor suhu dan juga sensor jarak. Nah, pada program SP32 ini berfungsi sebagai microcontroller utama yang membaca data dari sensor DHT11 dan juga sensor ultrasonik. Nah, data yang diperoleh kemudian ditampilkan pada LCD dan nantinya akan dikirim ke Firebase Real-Time Database melalui koneksi Wi-Fi. Nah, pada bagian awal program, di sini saya mengimport seluruh library yang saya perlukan, seperti WireH, Liquid Crystal, DHT, MAT, Wi-Fi, Firebase. Nah, setelah itu baru saya mengkonfigurasi Wi-Fi dan juga Firebase-nya. Di sini saya untuk SSID Wi-Fi-nya di sini saya menggunakan tethering HP, kemudian ada password dari Wi-Fi-nya, kemudian ada API key-nya di sini dari project di Firebase-nya, kemudian ini database URL untuk project di Firebase. Nah, setelah itu saya mendefinisikan untuk pin-pin dari sensor yang akan dihubungkan ke SP. Di sini ada pin DHT dengan pin 4, kemudian ada trim pin dengan pin 32 dan itu pin 33 untuk sensor ultrasonik. Nah, kemudian ini untuk LCD dan ini untuk konfigurasi ke Firebase. Nah, setelah itu masuk ke fungsi setup. Di fungsi setup ini seluruh perangkat diinisialisasi dengan ESP32 mengaktifkan serial monitor dengan nomor baud 115200. Nah, kemudian ESP32 mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi. Setelah itu, setelah berhasil terhubung, SP32 akan mengotentikasi ke Firebase sehingga siap untuk eh, mengirimkan data sensor. Nanti ketika sudah terbaca datanya, maka akan ditampilkan ke LCD. Dan ini LCD untuk triggernya, nanti akan muncul tulisan sistem siap. Nah, setelah itu, setelah eh, saya mengkonfigurasi di bagian setupnya, di sini kemudian saya ada fungsi untuk membaca jarak dari sensor ultrasonik. Nah, pada fungsi ini eh, saya menginisialisasi untuk membaca jaraknya itu sebanyak 3 kali. Nah, dikarenakan agar pembacaan data lebih stabil. Kemudian setelah itu baru dihitung eh, rata-ratanya sebelum dikonversi menjadi satuan sentimeter. Nah, kemudian ada fungsi untuk membaca DHT. Nah, di sini juga saya melakukan pembacaan datanya 3 kali juga agar data yang terbaca itu lebih stabil dan juga lebih akurat. Nah, kemudian untuk fungsi di sini ada juga fungsi update tampilan LCD dan akan dikirim ke Firebase. Di sini pada fungsi update tampilan ini SP32 membaca data suhu dan juga data jarak yang nantinya akan ditampilkan hasilnya pada LCD. Kemudian setelah ditampilkan di LCD, maka datanya akan dikirimkan ke Firebase. Ini. Nah, kemudian hasil pembacaan juga akan ditampilkan di serial monitor untuk memudahkan proses monitoring. Nah, terakhir ada fungsi loop di sini. Program akan terus berjalan dan melakukan pembacaan sensor setiap 2 detik menggunakan fungsi MILS. Dengan cara ini data pada LCD, data pada LCD dan Firebase akan selalu diperbarui secara berkala tanpa mengganggu proses kerja sistem.
Jadi secara keseluruhan program ini bekerja dengan cara membaca dari data dari kedua sensor, kemudian menampilkan hasilnya pada LCD dan mengirimkannya ke Firebase secara real time, sehingga kondisi suhu dan juga jarak dapat dipantau dengan lebih mudah. Baik, ini merupakan rangkaian dari proyek saya, yaitu di sini saya menggunakan dua buah jenis sensor. Yang pertama ada sensor ultrasonic dan juga sensor DHT11, yang dimana sensor ultrasonic ini berfungsi untuk menghitung jarak dan juga sensor DHT untuk menghitung nilai suhu atau kelembapan dalam suatu ruangan. Nah, kemudian di sini ada juga LCD yang menampilkan dari nilai suhu dan juga jarak pada sensor ini. Kemudian ada ESP32 dan juga ada kabel jumper dan juga breadboard. Nah, kemudian di sini untuk konfigurasi pin-pinnya, yang pertama itu dari ESP32, di sini ada pin fin dan ground. Dari pin finnya terhubung ke fin atau 5 volt terhubung ke positif dan ground ke negatif. Nah, kemudian dari konfigurasi sensornya, di sini kalau dari sensor ultrasonic, di sini ada pin VCC itu ke positif yang ada di breadboard, kemudian ada GND yang ada di breadboard juga yang negatif, kemudian di trig pin dan juga echo pin di sini saya konfigurasikan di pin 32 dan 33. Nah, kemudian kalau dari sensor suhu atau DHT11 di sini ada 3 pin yang bertanda positif dan negatif dan juga output ke pin SP32. Nah, di sini saya contohkan untuk sensor DHT-nya, misalnya di sini saya genggam untuk meningkatkan nilai dari suhu yang terbaca. Nah, di sini bisa terlihat untuk kenaikan suhunya itu sebesar 0,1 secara terus-menerus naik untuk suhu yang terbaca. Kemudian dari jaraknya juga di sini misalnya saya halangi dengan tangan, maka jarak yang terbaca di sini akan berubah juga, tergantung dari jarak yang terbaca. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk Di sini saya akan mendemonstrasikan dari website tampilan dari project yang telah saya buat, yaitu Smart Room Monitoring. Nah, di sini sensor yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama sensor suhu yaitu DHT11 dan juga sensor ultrasonic untuk menghitung jarak. Nah, di sini terlihat di halaman webnya untuk nilai suhu dan juga jarak yang sudah terbaca, yang sudah saya konfigurasikan melalui Firebase juga. Di sini bisa terupdate dari nilai dari jaraknya. Di sini saya sentuh dari sensor jarak pada rangkaian, kemudian sensor suhunya juga bisa naik dan juga bisa turun. Bisa ditunggu sekian detik, naik 0,1 dan seterusnya, naik perlahan. Nah, untuk tampilan dari websitenya cuma segitu. Eh, Konfigurasi di Firebase-nya, yang pertama di sini saya membuat konfigurasi di bagian real-time database. Nah, di sini saya membuat node utama yang bernama monitoring, yang nantinya berisi dari parameter jarak dan juga suhu dari sensor-sensor yang sudah terkonfigurasi. Nah, data ini langsung real time. Kemudian di bagian rules juga di sini saya sedikit menyeting bagian read dan juga write-nya menjadi true. Kemudian setelah saya mendapat dari API ke API-nya, kemudian saya setting di bagian kode program.